apa inovasi yang terkait dengan teknologi di masa depan dengan pekerjaan kita. Kita kan nyari ide aja capek ya nggak Iya, sih? betul. Apalagi harus nge-shoot harus ngedit lagi, Nah, habis itu. ngedit direvisi lagi ya kan, itu kan capek ya. Apa yang kita lakukan ya kan, yang positif yang kita lakukan ditiru oleh orang lain, insya Allah kita kan juga dapat pahalanya gitu. Karena kan sayang ya kita hidup di dunia tapi kita nggak bisa juga berdakwah dan menyebarkan Islam ya kan. Tapi kalau itu tren tapi tidak menyalahi syariat Islam tadi ya masih boleh kita pakai gitu. Ibaratnya kalau sudah kena airnya tercabur lah bahasa Iya, Banjarnya, iya. tercabur sajur kena itu enggak lo. Karena pemikiran kan sudah berubah ya. Semenjak ngaji Islam kafah itu kan pemikiran jadi terbuka, lebih terbuka. Oh ternyata hidup itu ya untuk kita mempersiapkan akhirat kan. Iya. Kenapa Allah tuh tidak terlihat? Itu kan pertanyaan anak-anak gitu kan, dan kita harus mencari jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang sangat sederhana kayak gitu. Ya, jadi sekolah sudah dibelikan oleh yayasan. Wey. Terima kasih yayasan sudah memberikan iPhone 15. Masya Allah. Wah, saya yang jadi kayak wow, amazing, Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan balik lagi dengan saya. Siapa nama saya tadi? Perkenalkan, nama saya Jol Jahro aka Nana. Hari ini balik lagi sama saya memandu di podcast I dan A. Yang hari ini kita kedatangan salah satu tamu, salah satu teman saya, teman yang menurut saya sangat sangat mengagumi beliau, karena beliau nih kayak very multi talent person gitu loh, orang yang sangat multi talenta, dan cara beliau mengajar pun menyenangkan gitu ya, karena adik saya, testimoni dari adik saya yang paling kecil itu suka dengan cara beliau mengajar gitu ya. Kita kenalkan di sini teman-teman semua, para pendengar semua, Ustazah Marita. Hai. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Nana. Namanya Mbak aja ya. Ya nggak apa-apa. Saya bisa dipanggil Mbak, bisa dipanggil Kakak, bisa dipanggil Teteh. Apalagi kalau adik suka. Oh gitu. Kan muda. Saya suka kelihatan muda. Iya. Oke. Ustazah Marita. Ini kita pakai seragam hijau, berarti hari ini kita direkamnya hari Senin ya. Iya betul banget. Hari Senin ya. Gimana hari Seninnya? Hari Senin selalu menjadi hari yang dinantikan sebenarnya. Kenapa hari Senin Iya, dinantikan? karena kan bertemu dengan anak-anak lagi setelah kita libur gitu. Oi, semerindukan itu kan anak-anak. Iya. Kadang tuh kepikiran gitu ya kalau di rumah apa ya besok yang mau kita kasih ke anak-anak gitu. Masya Allah kan, makanya panutan. Masya Ustazah Allah. Marita. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan bener. Insya Allah bener kok Ustazah Marita. Kalau nggak bener kita jangan dah, bener aja. Oke. Ustazah Marita. Tadi kita bahas di awal-awal sedikit ya. Ternyata Ustazah Marita kuliahnya Upaya Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Ngambil jurusan apa saja? Ngambil jurusan keguruan, prodi dong. Prodi PGSD. Oh, PGSD. Iya. Emang dari awal udah PGSD ngambilnya? Iya, dari awal sudah PGSD. Berarti udah punya ketertarikan dengan dunia anak-anak berarti? Sebenarnya waktu itu lebih kepada nggak ada sih sebenarnya. Kayak nyasar gitu ya. Kayak nyasar. Iya, oke. Iya, kalau di sekolah kita kan kita tuh diklasifikasi gitu ya. Iya. Ada guru nyasar, ada guru bayar, ada guru sadar. Nah, mungkin awalnya nih guru nyasar gitu ya. Maksudnya waktu itu diberi kesempatan untuk memilih jurusan gitu ya. Pas kayaknya PGSD nih yang terbaik deh gitu. Jadi coba aja gitu kan. Sebenarnya kalau dari awalnya tuh nggak ada yang cita-cita, nggak ada pengen jadi guru sebenarnya. Lebih kepada dulu pengen jadi wartawan, pengen jadi pramugari gitu. Jadi jauh kan sebenarnya kalau jadi guru sekarangnya. Sebenarnya dibilang jauh nggak apa kalau menurut saya ya. Soalnya kan
mau jadi wartawan, mau dia jadi pramugari dan guru itu harus punya kecakapan terhadap emosionalnya. Maksudnya kita berhubungan dengan orang lain gitu kan. Betul sekali. Dan wartawan sendiri kan juga harus ngulik gitu. Guru juga ngulik apa? Ngulik cara untuk bisa mengajar anak-anak. Iya betul. Tapi dengan hal-hal tersebut ya Ustazah Marita, kalau saya lihat nih Ustazah Marita, kita berteman ya di sosial media, ya kebetulan berteman, bukan kebetulan, emang berteman. Tapi emang berteman. Berteman kita ya, karena kita juga dalam satu lingkaran kajian yang sama. Ngelihat Ustazah Marita tuh sangat aktif banget, aktif di sosial media. Khususnya tuh upload soal apa anak-anak yang lakukan, kita belajar apa hari ini gitu kan. Terus juga dan banyak kontennya tuh bukan sekadar ngasih tahu, kayak banyak ya konten-konten guru gitu ya, konten-konten dengan anak siswa dengan guru yang kesannya cuma rame-ramean aja. Nah tapi kalau Ustazah Marita tuh kalau dilihat kontennya itu isinya banyak banget, bukan sekadar kita rame-ramean aja belajar, tapi kita juga bisa berdakwah melalui konten-konten belajar dan mengajar tersebut. Nah berhubungan dengan hal itu berarti kan Ustazah Marita udah suka sama editing nih ya. Dari kapan tuh suka sama editing kayak gitu-gitu? Iya, kalau dibilang suka mungkin lebih dari suka ya. Jatuhnya kayak cinta gitu terkait dengan editing. Iya. Kalau kita mencintai suatu pekerjaan kan kita tuh nggak perlu didorong lebih gitu untuk kita melakukan itu, tapi kita punya dorongan dari diri kita sendiri gitu kan, ketika kita mencintai pekerjaan kita gitu ya. Termasuk salah satunya adalah tadi dunia editing. Kalau ulun sendiri gitu ya, kesukaan terkait dengan gadget dalam artian kayak komputer, kamera itu sukanya itu tumbuhnya itu waktu ulun SMP. Waktu anak SMP itu kan di kampung ya. Jadi di kampung itu nggak punya HP, nggak punya komputer gitu kan, cuman di sekolah disediakan. Nah di sekolah disediakan, dari situ mulai belajar, mulai tertarik tuh terkait dengan dunia komputer. Kemudian dari ketertarikan itu akhirnya anak itu memilih untuk sekolah lanjutan, yaitu sekolah SMK, yang itu jurusannya desain gitu. Desain komunikasi visual di SMK 1. Iya, DKV. Nah, di DKV itu sendiri memang ada pelajaran menggambar gitu ya. Iya, betul. Kemudian kalau yang menggunakan aplikasi seperti yang di komputer itu CorelDRAW, Photoshop, AutoCAD gitu kan. Iya. Nah, itu. Jadi di situ mulai wah ternyata ini memang jalan yang tepat atau tempat yang tepat gitu untuk menyalurkan kesukaan anak gitu terkait dengan dunia komputer tadi. Dunia komputer. Ngambil SMK-nya DKV. Iya, DKV. Kok nggak lanjut DKV? Kan maksudnya kan karena kebetulan ada ya kenalan teman gitu SMA, dia ngambil DKV di Jawa UM, Universitas Malang, Negeri Malang. Nah kenapa Ustazah Marita juga nggak ngambil DKV, malah nyangkutnya ke PGSD tuh? Iya sih tadi ngomongnya salah sasaran salah masalah nyasar gitu ya. Tapi kenapa nggak apakah sempat kepikiran masuk DKV awalnya atau enggak gitu? Yang pasti masalah ekonomi gitu ya. Karena anak sendiri kuliah itu sebenarnya bukan dari biaya pribadi anak. Anak tuh dikasih beasiswa oleh seseorang. Karena jalur SMK itu kan memang dunia kerja kan setelahnya seharusnya gitu kan. Betul. SMK kejuruan harusnya habis anak SMK lulus habis itu kerja kan. Nah, jadi untuk peluang beasiswa dari siswa SMK itu sendiri tuh kecil gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada guru SMP anak yang nawarin. Tak mau nggak nih kuliah nanti di Banjarmasin, ikut sama ibu, nanti ibu biayain gitu. Masya Allah gitu. Karena memang di Banjarmasin sendiri nggak ada gitu ya jurusan DKV ya tadi. DKV emang nggak ada di Kalimantan. Nggak ada di Kalimantan. Nggak ada di Kalimantan. Kalau keluar itu nggak ada pikiran sama sekali gitu. Ya udah berdoa aja sama Allah waktu itu, ya Allah jadikan ini pilihan yang terbaik gitu buat anak gitu. Anak mikirnya seperti itu sih. Jangan nangis. Nggak mau nangis. Tiba-tiba banget ya. Jadi emang karena memang takdir membawa kita kemana ya gitu. Dan kita yakin kan, maksudnya insya Allah setiap
apa yang Allah kasih ke kita berarti itu sudah yang terbaik untuk Masya kita gitu kan. Allah. Kodarnya luar biasa sekali. Masya Allah, padahal belum ngaji waktu itu. Oh iya, Iya. luar biasa. Memang apa ya namanya ya, kita tuh Allah tuh tahu aja gitu loh mana orang-orang yang tepat untuk mengkaji sesuatu. Masya Karena Allah. pasti udah tahu, udah ngerasain gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya Amin. Allah gitu ya. Tapi meskipun kuliahnya di PGSD, terus SMK-nya ngambil jurusan DKV, pas kerja Ya. selalu banget berhubungan sama media sosial dengan editing. Sampai inget banget waktu itu kombel di SMP ya, karena saya guru SMP, Ustazah Marita guru SD. Iya. Kita kombel ngundang Ustazah Marita real buat apa? Masya Buat ngajarin cara berkonten, membuat konten yang baik dan benar. Masya Itu luar biasa banget loh. Masya Allah. Luar biasa banget. Nah, Ustazah Marita berarti meskipun nggak ya, maksudnya kuliahnya tadi kerjaannya juga tidak terlalu berhubungan banget, sebenarnya kan guru ya, Betul. tapi tetap masih bisa berkarya gitu loh. Kayak apa tuh? Gimana tuh? Betul. Jadi memang apa ya, dulu pas SMK itu juga pernah ada event dari salah satu provider yang mereka itu mengundang anak-anak SMK gitu ya, perwakilan dari sekolah-sekolah. Nah, itu diundang. Di situ kita disuruh bikin apa inovasi yang terkait dengan teknologi di masa depan dengan pekerjaan kita gitu. Nah, waktu itu kaitannya dengan pendidikan gitu. Oke. Jadi waktu itu kepikiran nih nanti bikin ide gitu ya. Waktu itu bikin sebuah rancangan yang mana nanti kalau Ana suatu saat gitu ya di dunia pendidikan, Ana ingin memvisualisasi sejarah gitu. Oke. Dan itu menang, Masya Allah, dapat handphone waktu itu. Wey. Tahun berapa itu, 2011 gitu ya. Dan dari situ juga sudah mulai termotivasi, oh ternyata orang itu menerima gitu ide-ide kita gitu. Jadi setiap punya ide baru gitu ya, Ana tuh nggak sungkan lagi untuk oh ini Ana punya ide ini, Ana pengen kepala sekolah misalnya ataupun guru-guru yang lain melihat ide Ana itu. Oke. Iya. Jadi memang sudah ada sukanya Ya, tadi gitu, cinta. cintanya tadi gitu ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan itu tuh muncul terus idenya Betul, gitu ya. Betul. Ya. Kayak dipermudah aja gitu sama Allah. Masya Masya Allah, luar biasa emang orang ini. Jadi ingat banget ya waktu itu kita lagi rihlah, kalau nggak salah rihlah di Aranawai ya, Aranawai. Ibaratnya kalau saya tuh nggak iya megang kamera iya, megang HP iya, merekam iya. Tapi Ustazah Marita tuh kayak anytime anywhere gitu, ada aja idenya. Terus tiba-tiba pas lagi duduk ngelihat, itu Ustazah Marita kan, sama teman-teman SD yang lain lagi bikin konten tuh kayaknya gitu kan. Wih ramenya gitu kan, muncul aja idenya ternyata ya di mana-mana gitu ya. Kalau cari ide konten-konten yang kayak gitu tuh di mana biasanya? Kalau untuk pembelajaran sendiri itu lebih kayak di sosial media kayak TikTok gitu, IG gitu. Dan alhamdulillah di SD kita gitu ya, Instanur Rahman itu kan mereka juga terbuka gitu. Terbuka sekali. Jadi kalau ada memang konten-konten yang bagus biasanya sharing gitu. Ustazah Marita kita bikin ini yuk gitu. Jadi saling inilah, saling kerjasama. Jadi nggak nyari sendiri tapi teman-teman yang lain juga ngebantuin. Betul. Iya sih, kalau kayak gitu kan kita kan nyari ide aja capek ya nggak sih? Betul. Apalagi habis nge-shoot harus ngedit lagi, habis itu. ngedit direvisi lagi ya kan, itu kan capek ya. Maksudnya kan saya kan juga main edit gitu kan, apalagi waktu kuliah itu banyak banget ngedit kayak gitu. Apalagi waktu KKN, karena KKN online itu bikin berapa banyak bukan video aja sih, ini apa sih namanya ya, kayak foto, kayak tulisan-tulisan laporan gitu ya. Iya kayak yang kayak biasanya di Instagram ada tulisan, sudahkah kamu mengetahui COVID adalah, terus set di slide kayak gitu. Nah itu tuh bikin, dan revisinya itu astagfirullahaladzim sih, saya astagfirullahaladzim Pusing gitu ya. ngabisin waktu 8 jam logbook 8 jam habis kali ya gitu kan, bukan lebih gitu. Nah makanya bener sih Ustazah Marita gitu ya, berkolaborasi dengan teman-teman, bersinergi bersama teman-teman SD yang lain dari SD ITN Sanur Rahman, sama-sama nyari konten gitu ya. Tapi asiknya konten Ustazah Marita tadi yang saya bilang di awal ya, isinya tuh bukan hanya soal mengajar doang, tapi juga ada dakwahnya gitu loh. Kenapa sih bisa kepikiran ya untuk nyelipin? Karena kan kita lihat ya konten kreator sekarang ya. Betul. Kalau guru ya udahlah isinya guru aja, tentang
kita happy-happyan sama siswa, kita lagi ngajar siswa, kita lagi nasihatin siswa atau lagi marahin siswa, terus ada konten kreator dakwah ya, udah konten kreator dakwah aja gitu kan, isinya palingan nanti ngasih opini kayak gitu, atau konten kreator masak ya masak aja gitu loh, jarang ngasih opini. Mungkin ada opini juga ya, tapi maksudnya tuh kenapa bisa kepikiran untuk nyelepin konten dakwah di dalam konten-konten belajar dan mengajarnya? Kalau itu lebih kepada yang di luar sih kayaknya sih, kayak kajian-kajian kita kan yang kita pelajari, maksudnya yang kita terima gitu ya, itu merubah pemikiran sekali gitu. Yang awalnya mungkin ya tadi kita ingin konten itu sekedar untuk banyak like misalnya atau banyak yang komen, tapi isinya ya tadi senang-senang apa yang disukai oleh orang lain gitu kan. Kalau istilah sekarang tuh FYP gitu kan, lagu apa ya yang FYP dipakai supaya video yang kita upload tuh FYP juga gitu. Betul. Tapi kalau Ana pribadi karena kita juga sekolah Islam gitu ya, Ana harus memilah betul-betul, oh ini yang sesuai nggak dengan syariat Islam gitu ya. Dan juga tadi jangan mengharapkan feedback dari manusia gitu. Jangan mengharapkan like yang banyak dari manusia, tapi yang penting adalah pesan itu sampai gitu. Pesan yang kita mau itu sampai, pesan positif, yang nanti pesan positif itu ketika orang lain meniru apa yang kita lakukan ya kan, yang positif yang kita lakukan ditiru oleh orang lain, insya Allah kita kan juga dapat pahalanya gitu. Nah itu sih lebih kepada konten di media sosial itu kan long last ya, maksudnya lama, bisa jadi sampai nanti kita meninggal gitu ya, anak cucu kita sudah berkeluarga, dia akan bisa melihat, oh ini konten positif gitu yang bisa dipakai gitu, bisa kita ambil hikmahnya gitu. Lebih kepada yang amal jariah gitu sih kalau ulun. Jadi kalau misalnya zaman dulu para ulama amal jariahnya lewat lewat tulisan tangan, kalau Sejamarita kita gunakan sosial media. Betul. Sayang kan ibaratnya itu sambil rebahan aja orang bisa melihat kan konten kita gitu. Daripada kontennya isinya brand road ya, tungtung sahur tiba-tiba muncul kan, kocak gitu ya, lucu. Makanya mending kita kasih konten-konten yang positif tadi, yang berbau dengan bukan berbau sih, tapi dengan Islam di dalamnya. Karena kan sayang ya kita hidup di dunia, tapi kita nggak bisa juga berdakwah dan menyebarkan Islam ya kan. Oke. Jadi apa namanya ya? Berarti kan nggak jarang menggunakan lagu-lagu yang ngetren gitu, jarang. Dulu mungkin awal-awal ya, awal-awal itu kan masih banyak kurang lah, masih pemahaman gitu ya. Kalau sekarang karena sudah paham, jadi kita pilih memang yang tadi yang bagus gitu. Oh, tapi kalau misalnya berarti kan jarang ngikutin tren gitu kan? Iya, bisa jadi gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, tidak. Tapi emang jarang ngikutin tren, cuman ide dakwah ada aja gitu ya. Maksudnya konten dakwah muncul aja gitu ya. Yang pasti kita jangan FOMO gitu ya, jangan apa yang saat ini tren kemudian kita ikutin gitu. Tetapi kalau itu tren tapi tidak menyalahi syariat Islam tadi ya masih boleh kita pakai gitu. Fokusnya kemana Sejamarita? Kan ada sosial media nih banyak ya, orang-orang fokusnya kalau kita lagi mau besar-besaran untuk short video tuh kan ada 3 ya, ada TikTok, ada Reels, Instagram Reels, kemudian ada YouTube Short. Nah, Sejamarita sendiri dari 3 aplikasi tersebut, yang mana nih yang paling dihandle banget gitu lah? Biasanya nguploadnya tuh ke Instagram sih. Oh, Instagram Reels berarti. Iya. TikTok main juga nggak sih? TikTok pernah, cuman kurang kayaknya, kurang naik gitu ya, kurang naik. Jadi lebih fokus ke Instagram aja. Cuman kalau sewaktu-waktu misalnya ada momen-momen tertentu gitu ya, kita upload juga ke Reels, YouTube Short. Oh, YouTube Short. Kalau di antara 3 aplikasi, kan tadi TikTok kurang ya gitu. Antara YouTube Short sama Instagram, engagementnya mana yang paling besar? Lebih banyak Instagram kayaknya. Kenapa kalau menurut Sejamarita sendiri lebih banyak di Instagram, kenapa? Karena mungkin banyak yang orang tua kita gitu ya, orang tua murid kita kayaknya lebih banyak di situ gitu.
Dan kalau follow ke IG kita kan gitu. Jadi nanti muncul sendiri gitu. Oh, oke. Berarti emang fokusnya di Instagram sekarang ya? Iya. Reels gitu ya. Cuman emang iya sih kalau pernah dengar gitu dari salah satu konten creator di YouTube, lupa siapa namanya. Pokoknya ada salah satu konten creator di YouTube, dia bilang gini. Perbedaan antara Instagram Reels dengan TikTok itu berbeda banget cara algoritmanya. Kalau TikTok algoritmanya tuh mainnya di konten. Makanya kalau kita tuh bisa ngelihat banyak konten yang sama berulang kali karena konten itu banyak disukain. Jadi konten itu misalnya nih ada orang suka konten tungtung sahur tadi, banyak yang nge-like tungtung sahur. Jadi ada orang juga bakalan bikin tungtung sahur tadi. Terus dan itu bikin naik videonya. Iya, betul. Nah, itu kalau TikTok. Jadi fokus mereka tuh di konten grow with kontennya. Tapi kalau misalnya Instagram itu fokusnya di akun. Berarti kan akunnya yang makin meningkat gitu kan ya. Jadi makanya banyak followers, banyak juga yang nonton. Iya, betul. Ya. Nah, berapa followers Anda? Followers saya pribadi. Nah, mungkin 500-an aja kayaknya. 500-an aja ya. Tapi video tembus terus nggak sih? Tembus di atas 1.000 nggak? Tembus biasanya. Wih, mantap. Karena kita kolaborasi dengan akun sekolah. Oh, gitu. Sama jadi akun guru-guru juga. terkenal Sejamarita tuh di akun sekolah. Ya tapi bener loh, kita tiap kali kita coba Ustazah Marita ini kayak panutan banget gitu ya. Masya Allah. Coba dilihat Ustazah Marita tuh mampu bikin konten. Ustazah Marita emang hebat sih. Luar biasa sih konten-kontennya. Masya Allah, itu Allah yang memampukan sih sebenarnya. Kita nggak bisa apa-apa kan kalau tanpa pertolongan Allah. Betul banget. Iya. Ini luar biasanya Ustazah Marita ya teman-teman, karena beliau tuh kita puji akan selalu bilang ini semua tuh karena Allah. Takut soalnya, takut apa ya? Tiba-tiba Allah ambilkah kemampuan kita? Kita kan nggak apa ya? Ya itu tadi, jangan sampai kita dinilai oleh Allah jadi sombong. Iya, betul. Malas tuh juga termasuk diambil kemampuannya berarti. Betul. Itu nggak kerasa kan malas gitu ya. Terus ini berarti udah berapa banyak video yang dibikin? Wah, kalau dihitung nggak kehitung mungkin ya. Maksudnya ada stok nggak di belakang? Ada stok terus nggak? Bikinnya fresh from the open aja setiap hari sih. Oh, fresh from the open. Iya, maksudnya jangan sampai kegiatan hari ini tuh numpuk gitu loh. Maksudnya kita ketika kegiatan kita bikin gitu, kita tag video hari ini, usahakan sore itu sudah kita upload gitu. Wah, gitu. Tapi kan Ustazah Marita full time ngajar juga kan, wali kelas kan? Iya, betul. Wah, itu gimana tuh? Kadang itu sore gitu ya, atau malam sambil rebahan. Misalnya hari ini ngerekam nih Ustazah Marita ya, ngerekam. Terus hari ini kan ngajar tuh sampai jam 3 ya. Terus sampai di sekolah sejam lagi sampai jam 4 kan. Iya. Ya paling banter 4:30 lo baru pulang gitu. Kalau misalnya ada kajian tambahan jam 6, jam 6 lewat gitu kan. Iya. Itu kapan ngambil waktunya tuh di mana? Yang pasti biasanya setelah anak-anak pulang ya, karena kita memang perlu fokus gitu ya. Apalagi kalau kita menyelipkan konten dakwah, itu memang harus kita voice over gitu ya. Harus kita masukkan kata-kata yang memang itu tadi berisi konten dakwah gitu. Kalau nggak bisa juga, biasanya ya malam gitu. Setelah anak tidur kah atau kapan gitu ya. Berarti waktu tidurnya kepotong. Anak itu tipe yang kepikiran kalau belum selesai pekerjaan gitu. Jadi anak tetap nggak bisa tidur gitu. Jadi tetap anak harus selesaikan itu. Emang beda sih millennials ya, pikirannya tuh mau nyelesain. Coba kayak saya yang Gen Z, nanti dulu deh. Deadline-nya kapan? Saya suka dikasih deadline soalnya. Oh gitu. Tapi kalau Ustazah Marita nggak peduli deadline, hari ini kerjain. Iya, kan kita nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Wah, Masya Allah, aduh tertampar. Bisa jadi kita sudah janji ini, kita mau mengerjakan ini, tiba-tiba kita meninggal gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah, kita nggak tahu kan. Astagfirullahaladzim, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Iya sih, tapi serem banget ya. Iya, harus ingat tapi itu. memang seorang muslim harus selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian. Astagfirullahaladzim, takut banget jadi. Oke. Jadi kan
Apa namanya ya? Berarti udah lama juga milik ketertarikan dengan itu. Biasanya kalau konten dakwahnya tuh banyak yang modelan konten seperti apa sih? Kan ada konten yang misalnya nih ada orang melakukan sebuah fenomena atau kejadian, komen, kasih pendapat, kasih opini. Ada juga yang tipikalnya apa namanya? Ya aku punya ilmu ini aku kasih. Misalnya baru aja dapat ilmu tentang bagaimana kejadian perang Hunain gitu misalnya kan. Jelasin. Atau misalnya ada juga di apa namanya, ya banyak lah macam-macamnya. Kalau Ustazah Marita sendiri untuk konten dakwahnya tuh arahnya lebih kemana? Kalau ulun itu lebih ke dakwah kita sebagai orang tua sih, karena kaitannya tadi dengan pendidikan gitu kan. Dan kita di sekolah dasar kita ingin apa yang kita lakukan di sekolah tuh orang tua juga memahami itu gitu. Misalnya kayak kegiatan, kenapa sih berwudu tuh harus didampingi gitu? Berwudu, anak-anak itu didampingi kan? Oh iya betul. Iya, jadi kaget banget berwudu. berwudu gitu ya. Karena kan kalau wudunya sendiri nggak sah gitu ya, gimana mau sah sholatnya, gimana mau diterima gitu betul, kan? betul. Nah itu sebenarnya yang pengen Ana jelaskan gitu ya, pengen kita jelaskan ke orang tua gitu. Dan insya Allah itu jadi dakwah juga kan, ibaratnya sesuatu yang positif gitu ya, sesuatu yang bisa jadi orang di luar sana itu menganggap sepele aja berwudu gitu kan. Tapi bagi kita, terutama karena ini sesuai juga dengan visi misi sekolah kita gitu ya, kita ingin orang tua paham gitu. Jadi ketika kita di sekolah mendampingi berwudu, di rumah didampingi berwudu kan lebih mudah tuh tercapai apa yang kita ingin tuju itu gitu. Betul sih, betul. Iya, karena nggak mungkin ya. Kadang-kala ya ada orang tua yang menganggap ya udah kasih aja anaknya ke sekolahan, guru itu yang didik gitu kan. Jadi kita tuh seakan-akan bengkel gitu kan ya guru gitu. Laundry. Kalau kemarin pembahasannya sama salah satu guru tuh kayak bengkel, kita tuh kayak bengkel benerin anaknya gitu kan. Padahal kenyataannya anak itu harusnya lebih mampu dan harusnya lebih bisa dekat dengan orang tuanya lewat pendidikan itu tadi. Jadi nggak bisa 100% dikasih ke guru, tapi juga nggak 100% di orang tua. Tapi memang di orang tua harus 100%, cuman guru ini sebagai partnernya aja membantu gitu kan ya. Makanya tadi kontennya Ustazah Marita isinya adalah bagaimana dakwah ini, berarti ada hubungannya dengan parenting ya, berarti isi kontennya kan? Iya, lebih seperti itu sih. Tertarik banget berarti ya, maksudnya dengan dunia pendidikan tertarik, dengan dunia seni juga tertarik gitu ya. BTW dengan seni Ustazah Marita juga suka bercerita kan ya rasanya? Suka bercerita karena memang kita guru gitu ya. Kalau kita nggak bisa cerita gimana mau menyampaikan ke anak-anak kita kan? Iya, jadi lebih apa sih? Karena yang pertama mungkin ya tadi terpaksa gitu ya. Maksudnya dalam artian guru nyasar tadi ya, kemudian guru bayar, kita masih melakukan itu karena disuruh. Lama-lama kok enak gitu ya, maksudnya ternyata enak gitu, maksudnya menyenangkan ternyata gitu ketika kita berbicara, kita didengarkan, kemudian dia melakukan apa yang kita sampaikan gitu ya, itu rasanya kebahagiaan yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Luar biasa banget, masya Allah, tabarakallah besti. Ya kan, maksud jadi lebih ke situ karena udah suka, ibaratnya tuh kalau ini sama sih Ustazah Marita sama saya ya, tapi bedanya kalau saya tuh masih melakukan apapun dengan setengah hati. Enggak maksudnya enggak setengah hati, maksudnya kita bukan setengah hati juga sih, menikmati kok ngerjainnya, cuman kayak kadang ya udahlah ya, misalnya gini. Ya udahlah ya, misalnya gini loh. Kalau saya pribadi itu punya apa ya namanya ya, kayak moto hidup. Bukan moto hidup juga sih. Jadi kalau misalnya saya udah ngelakuin sesuatu, saya lakuin sampai selesai. Ibaratnya kalau sudah kena airnya, tercabur lah bahasa Banjarnya. Tercabur, sajur kan ya tenggelam. Kalau udah kena airnya ya selajur kan ya, tenggelamkan aja dirinya sekalian gitu kan ya. Jadi termasuk Ustazah Marita tadi tuh gitu. Tapi Ustazah Marita tuh menikmati tenggelamnya. Kalau saya masih gini-gini tolong gitu. Masih berusaha untuk menolong tidak tenggelam. Tapi kalau saya Marita ya udah kita tenggelam nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena mencintai, siapa tahu di dasar laut tempatnya lebih indah gitu kan. Masya Allah, ya betul sekali. Bisa banget.
Itu Oke. lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran kita sih ya, karena pemikiran kan sudah berubah ya. Semenjak ngaji Islam kafah itu kan pemikiran jadi terbuka, lebih terbuka. Oh ternyata hidup itu ya untuk kita mempersiapkan akhirat kan. Iya betul. Lalu apa sih yang mau kita kejar, apa sih yang mau kita cari kecuali ya akhirat tadi gitu. Iya betul. Makanya gunakan sosial media sebagai tempat dakwah. Tapi benar-benar kita kan harus ngapa-ngapain ya harus karena Allah ya, karena kita asalnya dari Allah. Betul. Jadi akhirnya juga ke Allah. Makanya di dunia harus karena Allah. Iya betul sekali. Begitu ya. Terus jadi rasanya kemarin tuh di SD itu pernah ngeliat ada boneka gitu. Oh iya. Insana, Nur dan Rahman. Loh, lucu banget namanya. Insana, Insana, Nur, Nur dan Rahman. yang Insana sama Nur Perempuan. Ahwat. Iya. Yang apa? Yang Rahmannya Rahmannya laki-laki. Itu yang megang Ustaz Jumarita nggak sih salah satunya? Iya betul. Insana Ana pegang, Hah? Nurnya Ustazah Hikmah, Rahmannya Ustadz Narko. Oh, pennya tadi Nur. Insana. Insana. Itu kayak ini ya, mohon maaf Insana Obat. Insana korporisana. Oh gitu. Insano, Di dalam insana tubuh yang sehat, sehat gitu terdapat ya. jiwa yang kuat. Nah, itu kenapa tuh bisa timbul ada ide-ide jadi bercerita dengan boneka? Masih ya, saya akui ya, saya yang bukan anak-anak aja suka ngelihatnya, apalagi Oh, anak-anak gitu? ya. Masya Allah. Masalahnya kan waktu lagi bercerita seperti itu, guru SMP pasti ada kegiatan juga, nggak bisa jinguk-jinguk untuk lihat gitu kan, nggak bisa nengok-nengok. Aduh mau curi-curi waktu nih mau ngelihat gitu kan. Itu kepikiran buat boneka begitu tuh gimana tuh? Awalnya mungkin dari ide dari salah satu guru gitu ya, Iya. Ustazah Airna kalau nggak salah. Jadi Ustazah Airna, oh ada nih boneka yang bagus gitu ya. Dan itu kan melatih kita juga itu untuk berbicara, untuk bercerita gitu kan. Nah kemudian dibelilah boneka itu karena disetujui kan oleh kepala sekolah Ustaz Sapar. Kemudian dipilih nih siapa kira-kira yang memerankan kan gitu. Karena Ustazah Hikmah waktu itu Ana nggak mau sendiri, Ana mau ditemanin kata Ustazah Hikmah. Ya udah Ustazah Marita aja gitu kan. Ya udah karena sebenarnya nggak ada juga sih bakat ya. Itu kan apa ya, kemampuan untuk berbicara tanpa mulut bergerak kan sebenarnya. Iya. Kalau orang yang profesional itu kan. Iya. Tapi kalau Ana itu lebih masih gerak gitu. Karena memang Ana bukan profesional, Ana bukan orang yang expert di bidang itu gitu. Ana cuman mencoba dan ya udah disukai aja apa yang dikerjakan gitu. Iya. Gitu sih. Ceritanya lucu-lucu gak sih? Ya ampun lucu banget itu. Lucu ya? Lucu banget. Iya. Alhamdulillah sih kalau lucu. Kadang tuh kita ngerasa kikuk juga sih, maksudnya harus pakai suara dalam kan. Iya. Assalamualaikum gitu kan. Nah kira-kira kadang tuh telinga Ana sendiri gitu ya dengar suara Ana cempreng kan. Ya. Sakit. Sakit tuh karena harus cempreng tadi, karena harus berbeda dengan suara kita gitu kan. Tapi lama-lama gitu ya melihat respon anak-anak yang senang, gembira, kemudian kayaknya dinantikan terus di setiap momen gitu ya. Jadi semangat aja gitu. Dan itu menyalurkan inner child Ana gitu. Yang dulu mungkin Ana mainnya panjat-panjatan, main lari-larian Nah, gitu itu ya. menyenangkan sih sebenarnya panjat-panjatan. Iya. Ana dulu banyaknya main itu gitu. Di sini Ana diminta untuk menggali lagi diri Ana, jiwa anak-anak Ana yang itu berbeda gitu, dan itu seru banget. Asik ya. Asiknya jadi guru SD tuh rasanya tuh kita berusaha memandang dari point of view-nya mereka. Betul, kan. betul sekali. Dan point of view-nya anak-anak itu sederhana. Betul. Jadi ibaratnya nggak sesulit misalnya karena kebetulan megang guru SMP ya. Jadi kita megangnya dari usia anak remaja gitu kan. Gimana memandangnya point of view-nya anak remaja. Tapi kalau guru SD itu memandangnya dari point of view-nya anak SD. Yang misalnya kenapa langit tuh biru gitu kan. Kenapa Allah tuh tidak terlihat. Itu kan pertanyaan anak-anak gitu kan. Dan kita harus mencari jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang sangat sederhana kayak gitu. Betul sekali. Itu kayak apalagi Ustazah Marita kan menghadapi anak-anak
kecil yang Kelas baru 1. kelas 1 yang baru masuk dari SD. Oh, mohon maaf banget nih Ustazah Marita, kan kebetulan saya ini juga ngajar di TPA dan kebetulan ngambilnya di anak-anak yang kelas 3, 4, 5, 6. SMP itu saya megang. SD. Nah, iya yang SD yang di situ. Nah, tapi yang kelas 1, kelas 2 TK itu teman, karena memang bukan yang enggak apa ya, bukannya nggak sabar, bukan nggak sabar, cuman kadang sama anak kecil itu bawaannya menganggap mereka tuh kayak anak SD biasa, jadi kan beda cara memandangnya. Nah, Ustazah Marita sendiri kan kecil-kecil gitu, anak-anaknya tuh kayak gimana tuh ngadepin anak-anak kecil kayak gitu? Itu mungkin tantangan gitu ya, tantangan yang memang harus dihadapi gitu ya. Dan ya tadi, kalau kita menyenangi sesuatu, insya Allah kita akan enjoy gitu menjalaninya. Dan yang perlu kalian tahu bahwa anak SD kelas 1 itu karena dia polos gitu, karena dia masih imut-imut, putih, bersih gitu ya, senang aja gitu melihat mereka dengan kepolosannya mereka itu tuh tumbuh kesenangan dalam hati yang itu beda menurut anak pribadi ya. Mungkin karena anak nggak biasa ngajar di kelas tinggi gitu ya. Kalau kelas tinggi itu kan mereka lebih punya argumen sudah gitu ya. Kalau anak kelas 1 kita nasihat ini, nak jangan lari-lari nanti ya, nanti jatuh. Ya Ustazah, itu tuh bikin adem banget gitu. Kita kalau anak kelas tinggi mungkin, nak jangan lari-lari ya. Ya Ustazah tadi anak gini. Oh, dia ngasih anu dulu alasan, ngasih alasan dulu. Kalau anak kelas 1 itu beda gitu. Dan dia kadang suka ngadu misalnya, tadi dia itu mandangin ana Ustazah. Gitu, hal sesimpel mandangin gitu bang. Iya, dia tuh kok ngeliatin anak gitu. Itu hal yang kecil gitu aja dia share gitu, membagikan ke kita. Oh, artinya kita tuh seseorang yang memang dia butuhkan gitu. Ketika kita dibutuhkan tuh kan kita ngerasa wah so sweet banget sih. Gitu, senang kan, merasa dihargai. Iya betul sih. Pernah sih ngerasain kayak gitu, karena kan ada anak yang usianya baru TK gitu kan. Ngajar, kebetulan deket banget tuh juga enggak, karena gurunya bukan saya yang ngajar kan. Cuman dia pernah gini, Ustazah, Mama Dede mana gitu kan, Ustazah Jahro, Mama Dede mana gitu, karena di TP panggilannya beda lagi, di sini beda lagi, di sana beda lagi, beda terus saya panggilannya. Jadi menyenangkan ya, emang menyenangkan sih punya anak-anak kecil. Nah, berhubung dengan apa ya namanya, Ustazah Marita punya siswa-siswa yang kecil, otomatis itu selalu masuk frame kan, mereka selalu masuk frame video kan. Iya, betul. Itu kalau masuk frame video tuh mohon maaf ya kan, ada beberapa orang tua ya mungkin ya tidak senang anaknya masuk frame. Nah, kalau Ustazah Marita pernah menghadapi yang begitu nggak sih? Sejauh ini justru orang tua tuh nanya kalau anaknya nggak ada. Mana anak ulun Ustazah. Oke, jadi kan memang harus ini ya, harus justru kita lebih detail lagi seharusnya gitu kan. Oh, berarti ini ditanyain uminya nih, kita masukin lah dia gitu kan, biar uminya senang gitu. Sejauh ini nggak ada sih, maksudnya ada yang komplain gitu misalnya, oh Ustazah bikin konten terus. Justru orang tua itu mengapresiasi gitu kan. Itu sebagai ini ya, sebagai informasi juga, oh anak mereka gitu kan di sekolah ngapain aja sih gitu. Kalau nggak ada videonya atau nggak ada fotonya, justru mereka bertanya-tanya gitu. Tadi belajar apa gitu. Kadang anak-anak kan kalau ditanya tadi belajar apa, lupa. Tadi belajar apa? Belajar. Gitu. Iya gitu. Iya kan, iya sih. Iya, tapi kalau kita share oh ini anaknya lagi ini, walaupun dia ketika ditanya orang tuanya sudah tahu sebenarnya. Jadi apa ya? Jadi kayak dokumentasi pribadi orang tua. Meskipun nggak usah mohon izin ya Umi ya di video dulu, Api izin dulu. Tapi orang tua tuh nggak kayak, kan ada yang nggak suka di video gitu, anaknya nggak boleh di video gitu kan. Tapi kalau orang tua di Insan Nur Rahman tuh ngelihatnya kayak ini laporan hari ini nih gitu kan. Kesannya ada nih muka anak ulun nih di sini, seneng gitu ya kesannya ya. Iya betul, senang banget orang tapi tua. jadi nggak perlu ini nggak sih, jadinya nggak perlu misalnya ada apa, nggak perlu tiap hari kabaran sama orang tua gitu. Kabarin terkait apa nih? Terkait ini anaknya hari ini begini nih, ada aja karena udah ada videonya gitu. Iya, biasanya kita kasih keterangan juga sih, misalnya hari ini sholat duha misalnya gitu kan, atau hari ini belajar ini gitu. Tapi nggak yang terlalu panjang gitu. Kegiatan hari ini misalnya seperti itu.
Dan tapi juga terbantu dengan video tadi, jadi lebih detail kesannya ya. Iya. Nangkap tadi ya. Dan videonya juga bukan sekedar cuma ngasih tahu apa ya namanya, Kegiatannya kegiatan a day in my life doang, bukan. Tapi cuma ada pesan-pesan di dalamnya Betul, gitu betul. kan ya. Itu kalau selama ini gitu ya, untuk memikirkan pesan-pesan gitu, apa ya namanya ya, Idenya. nggak sulit kah gitu loh. Maksudnya kalau ide kan muncul terus ya, tapi kan maksudnya pasti ada ide lain, ketika kita lagi bikin project A, ada ide lain, atau misalnya ada tiba-tiba project lain. Nah itu kayak gimana saja Marita? Karena udah lama juga gitu ya di kelas 1, jadi mungkin kayak mengalir aja gitu ya, kebanyakan tuh mengalir. Oh ini kegiatan ini tujuannya apa sih, biar apa sih gitu, yang berbeda dari yang lain gitu kan. Kalau misalnya berhitung, misalnya nggak sekedar yang berhitung seperti orang-orang biasa gitu, kita ingin menyampaikan pesan apa dari berhitung itu gitu. Atau misalnya belajar tentang rukun iman, rukun Islam gitu ya. Kita ingin menyampaikan pesan apa gitu dari pembelajaran itu gitu. Lebih ke situ sih. Tapi ulun juga biasanya itu nyari di ChatGPT misalnya gitu kan, ngasih Sama aja. Iya, karena itu menurut ulun membantu untuk kita ada ide-ide lain lagi yang memang bisa jadi kadang karena deadline, maksudnya kita hari ini syuting, kita harus hari ini ngedit, lagi capek atau apa gitu kan, ya udah buka aja, cari ide di situ bisa gitu. Cari ide di situ tapi bukan menjadikan itu panutan kan gitu. Betul, karena kan apa ya, bisa jadi apa yang disarankan oleh dia gitu, enggak, apa yang disarankan oleh ChatGPT itu kan enggak sesuai dengan yang kita mau. Iya, yang kita mau dan yang rambu-rambunya gitu ya, dengan sesuai syariat Islam misalnya gitu. Oke. Jadi lebih tetap ada idenya gitu ya. Berarti ada ini nggak usah Marita, apa ya namanya, misalnya tanggal 1 konten ini, tanggal 2 ini gitu, kayak gitu ada timelinenya nggak, ada ininya nggak? Kalau sekarang karena ini masih masa MPLS, jadi di SD itu MPLS-nya 2 pekan. Iya. Oh iya. Kalau yang lainnya kan 3 hari kan, kalau kita 2 pekan. Karena memang SMA, SMP aja 5 hari aja mikirnya, astagfirullahaladzim. Jadi setiap hari itu sudah ada rancangannya sebenarnya gitu. Jadi tinggal menjalankan aja lagi. Itu kalau misalnya MPL kemarin ingat banget. Kalau nggak salah kan karena SMP tuh MPLS-nya ada asesmen numerasi literasi, kita di aula kan kemarin yang awatnya. Itu ngelihat Ustazah Marita gitu kan, sama beberapa ustazah yang lain, ada juga ustadz, kayaknya guru pendamping juga kayaknya ya. Iya betul. Lagi tur sekolah. Iya, keliling. Dan tahu nggak kerennya apa di tur sekolah itu? Ustazah Marita tuh ngejelasin pakai megafon ya? Iya, pakai toa. Pakai toa itu kan. Habis itu pakai megafon, pakai toa itu tadi. Tapi di tangannya ibaratnya, tangan kirinya megang megafon, tangan kanannya megang tongsis HP. Bukan, tripod HP, yang HP-nya tuh on lah, kameranya tuh on tuh. Betul. Ya ampun, jadi yang lihat Ustazah Marita ini sangat berdedikasi, kata saya ngelihat kayak gitu. Dia Ustazah Marita kayak gitu kok bisa apa ya maksudnya? Saya aja ya kalau mau bikin konten itu namanya kayak harus prepare, real prepare gitu. Kalau Ustazah Marita udah tenang aja, nanti muncul aja kontennya, kayak gitu loh rasanya, kesannya kayak gitu loh. Itu kok bisa gitu? Apa ya, insting mungkin ya. Karena sudah kalau melihat momen yang lucu atau momen yang berharga itu sudah langsung keluarin, langsung cekrek gitu. Oh, cepet ya? Iya. Ngeditnya lewat CapCut? Iya. CapCut. Nggak, selain CapCut nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Biasanya kolaborasi sama Canva. Oh, Canva. Iya. Udah pernah coba punyanya Instagram nggak? Instagram ngeluarin aplikasi baru, edit, tapi masih sebenarnya kalau ngedit yang simpel-simpel enak. Cuman kalau mau yang agak sulit, emang enak CapCut sih. Saya kayak CapCut berbayar. Mungkin nanti bisa tuh di sharing. Oh iya, yang kemarin ya. Sharing tempat jualan dulu Shopee. Oh bayar? Kada. Oh kada. Kada rasanya semalam. Kan aja kita bahas lagi di luar podcast nih. Banyak kan orang-orang apa tuh. Itu cuma kita membahas bagaimana mendapatkan aplikasi yang bisa gampang bisa dipakai ya teman-teman ya. Karena memang zaman sekarang ya apa-apa ya
bayar mulu, Bayar terus mulu, gitu kan. iya. Kita kan gunainnya juga bukan sekadar ya apa ya namanya, kita kan pasti gunain gitu ya, apalagi tartar bayar gitu Iya, kan. betul. Astagfirullahaladzim nih, kayaknya saya yang lagi emosi. Maaf ya teman-teman. Itu Mustajab Marita juga di apa ya namanya, berarti tadi bilangnya coba YouTube Short juga kan. Di YouTube Short tuh sama kah kontennya dengan yang ada di Instagram? Sama biasanya. Pernah nggak sih bikin yang kayak gini? Kan ada orang yang di Instagramnya beda, di TikToknya beda, di YouTube Shortnya beda, di YouTube-nya yang YouTube beda juga. Nah, maksudnya Marita pernah nggak kayak gitu yang beda-beda gitu? Enggak sih kayaknya, karena ya tadi nggak ada waktunya mungkin. Mengusahakan untuk satu hari satu video aja itu sudah suatu usaha yang perlu ini ya, Usaha besar ya? effort. Effort, Gitu. big effort gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kontennya beda-beda gitu ya. Betul. Tapi itu nggak bermasalah dengan view-nya. Nggak ada sih, nggak ada masalah. Karena kan ada yang bilang gini, kalau misalnya kontennya di Instagram sama di Sama gitu TikTok ya. ya itu kan beda tuh kan views-nya gitu. Biasanya itu beda jam. Oh, jadi nguploadnya ngeliat jam juga. Iya. Tips and trick teman-teman, ayo. Jam-jam orang yang pegang HP kira-kira jam berapa gitu. Misalnya jam habis makan siang kan, pas makan siang, atau habis maghrib, atau mungkin malam gitu ya, habis isya gitu kan, orang yang banyak. Tapi kalau misalnya jam 10-an itu kan orang lagi sibuk-sibuk kerja gitu. 10 pagi ya, bukan 10 malam. Iya, 10 pagi. Jadi kalau bisa nguploadnya itu di jam-jam yang orang memang buka handphone. Oh, emang jam-jam segitu ya berarti ya. Berarti juga harus ngeliat jam. Ya kalau nggak salah tuh ada nggak sih orang share kapan waktu terbaik untuk upload video? Betul Ada. sekali. Jadi berarti punya jadwalnya kan, maksudnya nanti kalau video hari ini nanti uploadnya jam 5 sore misalnya kayak Iya, gitu. iya. Oh. Dan pernah nggak sih upload di luar dari jam itu? Pernah? Itu hasilnya gimana? Kurang sih kayaknya. Emang kurang view-nya? Mm-mm. Itu yang kalau untuk meningkatkannya tuh cuma view aja kah, atau ada harus dengan komennya kah, atau dengan share-nya juga kah, atau berbeda tuh kalau misalnya share dengan komen? Biasanya ada tagarnya mungkin ya. Hmm. Tagar yang banyak digunakan orang. Hashtag gitu ya? Iya, hashtag. Gitu. Terus ya tadi mempengaruhi gitu. Kemudian ya kita lihat judulnya atau covernya gitu ya. Apa sih namanya? Apa? Headline? Iya, headline-nya itu. Thumbnail. Iya betul. Iya, Astagfirullahaladzim. Nah itu juga penting sih, mempengaruhi. Maksudnya jangan sampai gelap gitu ya. Kalau hitam, apa sih nih? Nggak jelas, skip aja dah. Tapi kalau sudah thumbnailnya sudah menarik gitu ya, itu orang akan bisa untuk berlama-lama di situ gitu, lihat sampai akhir. BTW, penting banget nih nanya nih. Penting banget sih ya Iya. Marita. Yang digunain apa-apanya? Apanya? HP-nya? Kalau Ulun saat ini? Nah, saat ini. Saat ini Ulun pakai Samsung S24 FE. Wey, Samsung guys. Tapi dulu sebelum beli itu baru beli sekitar berapa ya? Ini bulan Juli ya? Iya, Juli 2025. 6 bulan aja baru. Bulan Desember belinya. Wey. Dan sebelum itu Ana tuh pakai Oppo yang Ya Oppo. 2 juta. Oppo. Dalam artian gini, apapun handphone yang gadget yang kita miliki saat ini itu nggak jadi penghalang sebenarnya. Yang penting tuh kita mau atau enggak. Betul. Gitu. Jangan karena HP Ana jelek, HP Ana hasilnya nggak bagus gitu. Iya. Jangan karena itu kita terus berhenti gitu untuk membuat konten. Kita bikin aja dulu, bikin. Nanti lama-lama dari tag video itu akan mudah. Maksudnya karena sudah terbiasa gitu ya. Tag video tuh nggak perlu lama-lama, nggak perlu yang tag berkali-kali. Kemudian ngeditnya juga nanti karena sudah sering ngedit, lama-lama akan sebentar pun bisa ngedit gitu. Asal mau tadi itu ya. Berarti bukan gadget sih, media. Iya, alat itu. Teknologinya tidak menghalangi untuk tetap berkarya. Betul, gitu ya. Betul sekali. Walaupun sekarang udah pakai Samsung. Iya. Itu nggak pecah itu? Kalau di sosial media sedikit pecah ya. ya, apalagi kalau dikirim. Jadi kalau kita ngirim ke kemana, terus orang itu yang mengupload itu pecah. Tapi kalau kita sendiri dari handphone kita yang awal kita video di situ, ngedit di situ, kita upload dia di situ, bagus aja sih menurut Ulun.
Soalnya pernah kan kayak gitu. Ternyata emang kalau dikirim ke orang lain itu Iya, gampang percaya. kan Berarti mau di nggak WA, mau, iya. mau nggak mau kita sendiri yang upload gitu ya. Kayak kurang gitu, nah kurang atau orang kurang. Kurang, kurang dong, kurang Karena banget. sudah di press kan sama Itu kalau luka, WA-nya. kalau luka misalnya terus berbekas itu apa namanya? Koreng. Oh, koreng. Kalau kalau udah nggak jadi, bahaya nanti ketawanya isinya Iya, itu iya. dong. Tapi memang nggak bermasalah kan ya untuk sosial bermasalah. media ya. Iya, Nggak ada kepikiran untuk apel gigit? sudah ada. Oh ada. Ya, jadi sekolah sudah dibelikan oleh yayasan. Wey. Terima kasih yayasan sudah memberikan iPhone 15. Masya Allah. Wah saya yang jadi kayak wow, amazing, Iya. masya Allah. Itu kan sebelum wishlist ya, wishlist sebelum beli Samsung itu kan. Iya. Jadi minta nih sama kepala sekolah, Iya. Ustadz tolong dong difasilitasi. Lalu ada yang bilang gini, alat itu nggak berpengaruh saja, yang penting tuh di sini. Iya juga sih. Bener, cuman Soalnya banyak kan, Oh, maksudnya iya. guru-guru kita yang punya iPhone gitu, Iya. yang punya perangkat yang bagus lah, Mhm. tetapi belum tergerak aja. untuk membuat konten-konten sekolah, konten-konten dakwah tadi itu juga kan ya. Tapi sekarang kan udah difasilitasi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Terima kasih ke siapa? ke yayasan. Yayasan kita baik hati sekali. Iya betul. Iyalah, beliin iPhone 15 wah. Baru tuh. Baru kan. Warna apa? Hitam apa hitam ya? Kan rasanya ada warna pink gak sih? Nggak tahu ya. Bisa-bisanya ya. Ngeliat tuh karena warna pinknya bukan karena anunya speknya. Gak Iya. apa-apa, gak apa-apa. Yang penting udah ada. Udah Jadi ada. harusnya lebih semangat lagi gak sih untuk Betul. bikin konten-konten dakwah yang sesuai dengan visi misi sekolah, ya gak sih? Betul. Dan itu seharusnya menumbuhkan konten kreator baru kan. Iya. Dalam artian yang selama ini mungkin alasannya karena medianya kurang atau alatnya kurang gitu ya. Ya udah, pakai punya sekolah. Sekolah kita punya yang bagus banget. Iya betul, ya kan? Itu berarti tim medianya SD itu macam-macam gitu ya? Banyak. Gitu. Berapa Ada yang orang? spesialis foto. Kalau di grup itu nggak kehitung sih. Maksudnya banyak yang ada di situ. Oh, tapi ada kepikiran gak sih nanti untuk merambah ke YouTube? Iya, Yang real YouTube yang panjang gitu ya? karena memang medianya sudah ada ya. Iya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. On the way. Iya, on the way. On the way ya. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup nih Ustazah Marita punya pesan-pesan gak sih untuk semua para pendengar sekalian gitu ya? Kalau bisa kasih tips and trick biar videonya tetap FYP gimana gitu kan? Masya Allah. Pesannya mungkin ya, gak usah mikir-mikir. Kalau mau bikin sesuatu jangan terlalu banyak mikir. Konsep itu penting sebenarnya, tapi kalau kita berdiam diri di konsep aja tanpa action gitu ya, buat apa? Gitu kan. Terus juga ketika kita bikin konten, ya tadi kita ingin konten itu jadi ladang pahala buat kita gitu. Bukan cuman ketika kita hidup, tapi ketika kita meninggal nanti gitu kan. Terus juga jangan mengharap feedback dari orang lain. Oh, misalnya kita bikin konten terus orang tuh akan bagus sekali. Keren sekali video, nggak usah nungguin like orang gitu ya. Nggak usah mengharap orang akan memuji kita. Ya udah, kita bikin aja, bikin terus yang positif, yang banyak gitu ya. Biar Allah yang balas. Nah, Gitu. luar biasa, masya Allah, tabarakallah ya. Memang Ustazah Marita nih Iya, best Mbak banget. Nana contoh juga sih. Ya, salah satu ini. Maksudnya Ana tuh belajar banyak juga loh dari. Saya juga belajar banyak dari Ustazah Marita, masya Masya Allah. Karena kan apalah berteman tapi tidak bisa belajar satu sama Masya lain, ya Allah, nggak luar sih, biasa, ya kan? iya. Setiap orang berarti ya, karena setiap orang itu membantu kita dalam berkembang, ya nggak sih? Betul. Even orang-orang yang bikin kita sakit, Betul. ya kan? Masya Bukan Allah. hanya tentang orang-orang yang bikin kita bahagia,
tapi juga bikin orang-orang bikin kita sakit. Bukan berarti maksudnya itu tadi yang disebut usianya Marita sakit, bukan ya. Tapi maksudnya setiap orang di dalam hidup kita yang kita temui itu punya kontribusi sedikit banyaknya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berterima kasih gitu loh. Betul sekali. Dengan momen apapun yang mereka berikan ke kita. Untuk para murid-muridnya ada mau pesan-pesan pesan-pesan aja sih, pesan-pesan untuk murid-murid tercinta. Murid-murid tercinta, Masya Allah, senang banget ya mengajar di SD IT Insanur Rahman yang muridnya itu baik-baik gitu ya, baik-baik, soli-solih, solih-solihah semuanya Amin, gitu ya Allah. ya. Dan mudah-mudahan ini ya terus kita mendakwahkan Islam gitu ya, ustazah di sini gitu, menyampaikan kebaikan, dan mudah-mudahan antum bisa menyampaikan kebaikan itu ke orang lain lagi. Amin ya Allah. Amin. Semoga menjadi anak yang solih dan solihah Amin. gitu ya. Oke, Ustazah Marita, terima kasih udah mau berbagi dengan kita hari ini khususnya tentang perkontenan. Konten. Kok gini sih? Oh, konten kan? Enggak ya, konten. Iya, kontennya kalau kayak gini kayaknya tanda kutip, mohon maaf, konten dan dakwah ya, Masya Allah. Nanti jangan lupa kembali lagi dengan tema-tema yang lebih bagus, dengan narasumber yang sama hebat-hebatnya. Semua narasumber kita hebat, mau dari yang kemarin ada yang anak SD, ada juga yang sampai yayasan, ada juga yang alumni, ada juga yang siswa. Semua narasumber kita adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat, yang insya Allah akan memberi pengaruh yang luar biasa dalam dunia kita dan juga dalam perjuangan Islam. Sampai di sini, sampai jumpa lagi, ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersekolah di